Lalu kemudian wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum, jadilah kalian semua adalah umat yang senantiasa yad'una ilal khairi, selalu saja mengajak pada kebaikan. Wa ya'muruna, di antara kebaikan itu adalah ya'muruna bil ma'ruf. Tidak hanya berbuat baik kita, tapi mengajak orang berbuat baik. Saya udah baik nih, jangan puas dengan saya sudah berbuat baik, tapi ada kewajiban mengajak orang untuk berbuat baik. Perintah, ya'muruna, perintah bil ma'ruf, dan mencegah wayanhauna 'anil munkar. Nah, mereka itu, siapa mereka? Adalah orang yang mengajak pada kebaikan, orang yang berbuat kebaikan, lalu mengajak kepada orang lain berbuat kebaikan, memerintah kepada orang lain untuk menyerukan berbuat kebaikan, ma'ruf, dan sekaligus juga mencegah kepada orang lain untuk tidak berbuat mungkar. Nah, mereka itu adalah humul muflihun. Orang-orang yang sukses secara sejati, secara hakiki adalah mereka yang disebutkan tadi. Dia berbuat baik, dia juga mengajak orang untuk berbuat baik, menyerukan perintah kebaikan, dan mencegah orang lain untuk tidak berbuat jahat atau mungkar. Wa fil ayati dalilun ala wujubil amri wan nahi. Ayat-ayat tadi adalah merupakan dalil, petunjuk, dasar atas wajibnya perintah sekaligus larangan. Perintah untuk menyerukan kebaikan dan mencegah berbuat munkar. Wa wujubuhu sabitun bil kitab wa sunnah. Kewajibannya itu ditetapkan oleh Quran dan sunnah. Jadi tidak bisa dibantah bahwa dakwah itu perintah Allah. Kalau tidak itu, orang sudah banyak perhitungan. Dan akan banyak yang berguguran dalam dakwah. Kalau bukan karena itu perintah Allah, mahnya, udahlah, males. Buat apa tuh, penting mah. Gitu. Sudah motivasi nanti individual. Ya, apa jadinya kalau orang kemudian tidak ada kepedulian satu dengan yang lain. Dengan dasar tadi, karena perintah Allah, ngajak kebaikan tuh perintah Allah. Ya akhirnya mau nggak mau, ya suka nggak suka, karena perintah. Lama-lama belajar, apa alasannya tidak suka, apa alasannya tidak mau. Nah, jadi itu sudah ketetapan dari Allah, didasarkan atau dijadikan dalilnya, dasar kewajibannya itu nggak main-main. Bukan pendapat ulama saja, tetapi berdasarkan Quran dan Sunnah. Wa huwa min a'dhami wajibati syariah, dan kewajiban ini ditetapkan oleh Allah sebagai di antara salah satu kewajiban di dalam syariat. Hal syariat yang termasuk agung, besar adalah kewajiban untuk berdakwah, mengajak kepada kebaikan. Wa aslun azimun min usuliha wa ruknun musyayyadun min arkaniha. Adalah pokok, asal, dasar, pondasi yang sangat besar untuk kekuatan agama, juga menjadi pondasi kekuatan dalam menopang kemuliaan agama. Wabihi yakmiluna nidhamuha. Karena itu kemudian sempurnalah bangunan agama. Jadi ada semacam tujuan yang jelas, metode yang jelas dengan dasar Quran dan Sunnah supaya agama ini menjadi kuat pondasinya, maka harus diamalkan namanya ta'muruna atau ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, atau bahasa umumnya tadi mengajak ke jalan Allah. Wa yartafi'u sanamuha wa annahuma al-furdani kamilani minal khairi. Kedua hal tadi adalah ya'muru bil ma'ruf atau memerintah kepada kebaikan, dan tanhauna atau yanhauna 'anil munkar, mencegah pada kemungkaran, adalah dua hal yang sempurna. Masing-masing memiliki kesempurnaan atau kebaikan yang sempurna. Alladzi amarallahu bihi, yang Allah perintahkan itu semua kepada hambanya Allah, bidda'a ilaih, supaya mengajak kepada Allah. Nah, itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man ittaba'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Man, siapa orang yang da'a, mengajak sapa orang, huda, menuju jalan atau petunjuk, kana, maka baginya, lahu, baginya orang itu yang mengajak tadi, minal ajri, mendapatkan pahala, mislu ujuriman, seumpama pahala orang, ittabahu, yang mengikuti atau mengamalkan apa yang diperintahkan, yang diajak tadi, dan layan kusudzalika min ujurihim syai'a, tidak berkurang pahalanya sama sekali.
Jadi orang yang mengajak kepada jalan kebaikan akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melaksanakan kebaikan, tidak berkurang sama sekali kebaikannya. Kita bisa bayangkan kalau menilai pahala, seorang tua yang mengurus, mengajar, mendidik anaknya untuk mau sholat, maka mendapatkan pahala sholat seumpama si anak yang kemudian sholat seumur hidupnya, dan pahala si orang tua yang memerintahkan tidak akan berkurang sama sekali. Selama anak kita sholat berarti anak itu melaksanakan kebaikan, dia dapat pahala, sekaligus kita yang memerintah juga tetap mendapat pahala yang tidak berkurang sama sekali. Layan kusu min ujurihim syai'an. Wa man da'a ila dolalatin. Sebaliknya, sekarang sebaliknya. Siapa orang yang da'a mengajak ila dolalatin, kepada kesesatan, kana alaihi minal ismi, maka baginya mendapatkan dosa mislu asami man tabi'ahu, umpama dosanya orang yang melaksanakan kesesatan yang tadi diajak atau diperintah atau disuruh. Layan kusudzalika min asamihim syai'a, tidak berkurang dosanya atau balasannya sama sekali. Jadi sama nih nilainya. Yang mengajak pada kebaikan mendapatkan pahala kebaikan yang sama dengan orang yang melaksanakan kebaikan. Yang mengajaknya pada kesesatan juga akan mendapatkan dosa yang sama seperti orang yang melakukan kesesatan dan tidak berkurang sama sekali. Tinggal pilih maksudnya. Ini pilihan. Ngajak kebaikan kita mendapat pahala dari ngajaknya. Yang kedua dapat pahala yang tidak berkurang sama seperti mereka yang melakukan perintah kebaikan. Rawahu Muslim, Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Nasa'i, wa Ibnu Majah. Tsumma lam anna da'a ila Allahi wa ila sabilihi wa dinihi wa ta'atihi wasful anbiya wal mursalin. Kemudian ketahuilah anna doa sesungguhnya berdoa, da'a mengajak ila Allah kepada Allah dan Rasulnya. Ketahuilah bahwa mengajak berdakwah kepada jalan Allah dan jalan Rasulnya, kepada sabilihi wa dinihi, kepada agamanya dengan cara wa ta'atihi, dan mengajak untuk taat kepada Allah dan Rasulnya adalah wasful anbiya'i wal mursalin, adalah sifatnya para nabi dan para utusan. Bihi amarahumullah wa ausahum, kepada mereka Allah mewasiatkan dan memerintahkan untuk dakwah. Wa ala dzalika, dan di atas itu semua, ittaba'ahum waqtadabihim warasatuhum minal ulama'il amilin. Demikian kemudian diikuti oleh para ulama amilin. Para ulama pun melakukan hal yang sama, mengikuti para nabi dan rasul. Wal auliya is-solihin, dan para wali-wali kekasih Allah yang soleh-soleh. Jadi ada dua, ulama yang mengamalkan ilmu dan para wali yang soleh. Ini istilah-istilah yang kemudian kita nggak asing gitu. Kalau ulama identiknya amilin, karena dia punya ilmu maka tuntutannya adalah mengamalkan. Para kekasih Allah, aulia, orang-orang wali-wali Allah adalah as-solihin. Mereka punya kewajiban menjadi pribadi yang soleh. Silakan jadi wali yang soleh atau jadi ulama yang mengamalkan ilmunya gitu. Nanti ulama mengamalkan ilmu, ya jadi wali yang soleh gitu, karena dengan dasar keilmuan tadi. Walam yazalu fi kulli zamanin, lam yazalu tidak pernah berhenti terus menerus fi kulli zaman, dari masa ke masa, waktu ke waktu, yad'unan nas, apa sih yang dijadikan visi misinya para ulama? Seperti juga para nabi dan rasul, tidak ada misi dan visi kecuali mengajak kepada Allah terus menerus dari zaman ke zaman. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW ada, maka Rasul berdakwah. Wafat Rasulullah diteruskan oleh para sahabat. Para sahabat wafat diteruskan pada tabi'in. Tabi'in wafat diteruskan tabi'in. Para ulama berikutnya, ulama salaf, sekarang ulama kholaf. Nah sekarang berarti seterusnya sampai kiamat, memang tidak akan pernah berhenti yang namanya dakwah itu. Fi kulli zaman yad'unan nas ila sabilillah wa ta'atih bi aqwalihim. Caranya gimana? Para ulama itu berdakwah bi aqwalihim, dengan ucapan, perkataan, dakwah, ngajar ngaji, ceramah, pidato, tausiah, mau itu hasanah. Nah itu dengan itu tuh. Wa af'alihim, ternyata tidak hanya dengan ucapan perkataan tapi juga dengan perbuatan. Harus dibuktikan juga dengan perbuatan. Ala ghayatin minat tashmiri wal jiddi ibtigha amardotillah.